Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Biasa. Luar biasa. Sehat semua di rumah? Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua sehat, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kita hari-hari ini kita bisa mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan apapun juga. Karena kalau kita perhatikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, membawa kita keluar dari segala persoalan dan masalah hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 42, 43 dan 44. Ada 3 ayat saja. 1 Korintus 15 ayat 42, 43 dan 44. Oke, saya akan bacakan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan ini, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, mulai perikop ini dari ayat 35 sampai selesai, di situ dikatakan tentang kebangkitan tubuh. Berarti apa? Tubuh kita akan bangkit. Nah, kalau kita perhatikan ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Nah, kalau kita mau menanam sesuatu, benih atau apapun, benih itu harus busuk dulu, harus mati dulu. Gak mungkin kita taruh di atas meja benih itu bertumbuh, tidak akan mungkin terjadi. Kalau tidak mungkin juga kita taruh benih itu di atas batu dan dia akan tumbuh, tidak akan mungkin terjadi. Kalau benih itu kita taruh di bawah, di dalam tanah, dia akan membusuk dan dia akan tumbuh. Beberapa hari kemudian dia akan mulai bertunas. Nah, ini yang dikatakan bahwa tubuhnya harus mati. Tubuh daging ini harus mati. Ada kematian. Berarti apa? Harus mati dulu. Karena apa? Tubuh kita ini, ayat 50 itu dikatakan bahwa tubuh kita ini terdiri dari apa? Daging dan darah. Coba kita lihat ayat 50. Ya. Di situ dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti apa? Ketika kita mati, daging ini, tubuh ini harus mati. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berarti apa? Yang bangkit apa? Yang bangkit itu apa? Tubuh rohani. Ya. Tubuh rohani kita, yang tubuh yang rohani kita itu seperti Tuhan Yesus adalah dalam tubuh kemuliaan. Ya, kita lihat dulu dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijak
bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Berarti apa? Bercahaya. Nah, Tuhan menggunakan tubuh kemuliaan. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Nah, tetap untuk selama-lamanya. Berarti apa? Tubuh kita akan diubahkan menjadi satu tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang dapat kita menembus apa aja. Nah, kita lihat lagi di dalam Matius. Nah, Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Berarti apa? Di sorga tubuh kita adalah tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang bercahaya seperti apa? Matahari. Itu yang dibangkitkan. Ya, bukan tubuh kita ini yang kita akan pergi kepada Bapa, masuk dalam kerajaan sorga. Tidak akan mungkin tubuh kita yang terdiri dari darah dan daging ini akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab firman Allah berkata, yang Adam dibentuk dari apa? Debu tanah. Berarti apa? Dia harus kembali kepada debu dan tanah. Nah, di situ dikatakan pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini bahwa apa yang Tuhan mau, coba perhatikan di situ. Kalau kita lihat dalam Kejadian, kita kembali ke kitab Kejadian dulu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi apa? Di kita Adam dibentuk dari debu tanah. Dari situ dia diambil dan dari situ pun dia akan kembali ke sana. Nah, di situ kalau kita perhatikan ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika Adam melakukan hal pelanggaran di hadapan Tuhan, dan di situ Tuhan memberitahu kepada dia, dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Padahal Adam itu sebelumnya kerjaannya apa? Mengolah taman. Ya, mengolah taman. Jadi dia merawat taman di Eden. Ya, kerjaannya setiap hari merawat taman di Eden. Jadi kerjanya itu. Jadi lihat tanaman, lihat apa yang tidak baik dia buat baik. Nah, dia rawat tanaman itu. Jadi semua yang ada di Eden itu bertumbuh dengan baik. Nah, Adam masih menggunakan apa? Tubuh kemuliaan. Nah, kalau ketika dia jatuh dalam dosa, dia melihat bahwa kondisinya sudah berubah dan dia menjadi telanjang. Kalau waktu itu dia dalam tubuh kemuliaan, dia melihat dia menggunakan pakaian, ya kemuliaan Tuhan yang menutupi dia. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia melihat bahwa kemuliaan itu telah pergi daripada dia, dan melihat dia dalam kondisi yang telanjang. Itu yang terjadi dengan Adam. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, dia harus berusaha. Dia diusir keluar dari Taman Eden, dan dia harus memulai satu kehidupan yang baru, dan dia harus berusaha untuk apa? Mencari makanan. Ya, dia harus mencari makanan. Di situ dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Berarti apa? Dia harus mati
menjadi tanah. Walaupun umurnya sangat panjang, tetap dia harus meninggal. Dia harus mati. Nah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dari situ kita diambil. Firman Allah berkata Adam diambil. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 54, dia bilang begini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Berarti apa? Ada satu kebangkitan. Ketika kita mati, tubuh kita akan diubahkan dalam satu tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu dia punya apa? Punya tubuh, punya darah, punya daging. Tapi dia bisa tembus tembok, dia bisa tembus segala macam. Nah, itu membuktikan ketika Tuhan Yesus datang menunjukkan kepada murid-muridnya dalam ruangan, ada satu orang yang tidak percaya. Siapa itu? Thomas tidak percaya. Nah, Tuhan mau suruh dia ramal. Ada enggak? Ada bukti bahwa ketika Thomas memasukkan jarinya, ini tuh lubang di dalam tangannya. Karena Tuhan mau membuktikan kepada Thomas bahwa tubuhnya ini tubuh, bukan apa? Bukan hanya sekadar angin begitu aja. Sesuatu hanya gambaran begitu yang samar-samar begitu, tidak. Tetapi dia sudah berpindah dari satu tubuh yang lama kepada tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Dan harus mati dulu. Nah, ini yang terjadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa Tuhan mau supaya apa? Ketika kita meninggal nanti, atau ketika Tuhan datang di awan, kita dijemput, kita akan diubahkan dalam satu tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan, tubuh yang bisa tembus apa aja, tubuh yang bisa kemana aja. Nah, bisa bayangkan ketika Adam bertemu dengan Tuhan, nah jarak antara Ur Kasdim dengan Hebron itu cukup jauh. Ya, jaraknya cukup jauh, 1224 km. Bagaimana Adam bisa menyampai ke sana dalam sekejap? Dia bertemu dengan Tuhan di waktu sejuk. Berarti apa? 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Ketemu Tuhan di sana. Dia ketemu Tuhan di mana? Di Hebron. Dia jalan. Tiap hari dia jalan. Kenapa? Karena dia masih mengenakan tubuh kemuliaan. Tetapi ketika dia masuk dalam dosa, dia sudah tidak mengenakan tubuh kemuliaan. Hanya apa? Dia melihat bahwa tubuhnya ini hanya tubuh daging. Nah, itu yang terjadi sehingga Adam itu sadar. Manusia pertama itu sadar bahwa dia sudah berbuat salah. Dia ingin tahu, dia ingin mengetahui segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh ular itu kepada dia. Dan matanya terbuka dan dia melihat bahwa kondisinya sudah berubah. Dan dia harus keluar dari taman itu. Dan sampai hari ini taman itu tidak ada satupun yang tahu. Karena taman itu dijaga oleh malaikat dan juga taman itu hilang. Sampai saat ini tidak seorang pun yang tahu ada di mana.
Itu yang terjadi kalau kita perhatikan baik-baik bahwa di sini dikatakan ya, saudara-saudaraku, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu, ayat 51, suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, kita semua akan diubah dalam waktu sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti apa? Tuhan Yesus datang dan memberikan kemenangan. Ya, dia mati dan iblis berpikir bahwa dia telah kalah, tetapi dia tidak kalah, tetapi dia menang. Di sini dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti apa? Tuhan memberikan, dia datang dan dia memberikan kemenangan. Berarti hari-hari ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bimbang dan ragu, karena Tuhan telah memberikan kemenangan buat kita. Berarti apa? Harus kita mengerjakannya dengan iman, dengan teguh, berdiri kuat di hadapan Tuhan dan percaya sama Tuhan. Kita melangkah dalam kemenangan demi kemenangan, hari lepas hari. Walaupun kondisi lagi seperti ini, sukar sulit, tapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Sampai hari ini kalau kita masih ada, berarti apa? Tuhan masih menjaga kita. Ya, Tuhan masih melindungi kita. Kita ada berjalan dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Walaupun semua kita dibatasi, tetapi saya percaya bahwa Tuhan masih ada bersama dengan kita. Tuhan masih memelihara kita, sehingga Tuhan mau supaya kita tahu nanti kalau ketika mati kita menuju kemana. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ketika tubuh kita, ya, ketika kita meninggal atau kita diangkat, kita dibawa kemana? Kita diubahkan, ini kita dibawa kemana? Ya, orang yang mati dalam Tuhan, dia akan diubahkan dalam sekejap. Di situ dikatakan bahwa dia akan diubahkan. Ya. Dan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, saudara lihat, ada tanda-tanda yang nyata di sini. Ya, ada bunyi baru, Tuhan datang. Ya, kalau belum ada bunyi, Tuhan belum datang. Kan ada tanda. Nah, tanda ini, bunyinya ini bukanlah sekedar bunyi. Bunyi ini akan membuat telinga kita, orang yang tidur pun pasti bangun. Kan membuat telinga kita menjadi sakit. Bisa-bisa hampir-hampir gendang telinga kita pecah. Karena teriakan yang begitu besar. Karena ada bunyi. Nah, di sini dikatakan, ya, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati
akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Nah, kita semua akan diubahkan. Nah, coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai dengan 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Nah, dengar, di situ dikatakan yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Dia berseru dulu terus, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Sebelum sangkakala itu berbunyi, dan ada seruan dulu dari penghulu malaikat. Nah, seruan ini berapa banyak malaikat yang berseru? Hanya satu, bukan banyak, tapi satu. Ketika dia berteriak, dia berseru, seluruh bumi mendengar. Jaraknya yang cukup jauh. Antara dari sini, dari Jakarta, Amerika pun, semua kita mendengar yang sama, seruan yang sama, dan itu semua serempak. Ya, serempak. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Malaikat berseru, penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Nah, Tuhan akan datang, turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Berarti apa? Tuhan datang bukan dia turun ke bumi, tetapi Tuhan datang di atas awan. Ya, dia ada di angkasa. Nah, kita yang mati ini akan naik dalam awan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita yang benar, hidup kita yang memuliakan Tuhan, hidup kita yang masih amburadul dan segala macam, tidak akan mungkin kita akan diangkat. Ya, tidak akan mungkin kita diangkat. Nah, kemarin saya melihat bahwa wow, ramai sekali di YouTube itu bicara tentang ini kita sudah masuk dalam 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa tandanya apa? Ya, gereja Tuhan sudah diangkat, baru mulai masuk dalam 1 kali 7 masa. Nah, kalau kita bilang kita sudah ada dalam satu kali 7 masa, berarti Tuhan sudah datang. Buktinya bahwa Tuhan sudah datang menjemput kita. Nah, sekarang belum terjadi. Buktinya bahwa apa? Ada seruan, penghulu malaikat berseru, dan juga apa yang terjadi di sana? Sangkakala Allah berbunyi, nafiri Allah berbunyi. Itu yang terjadi. Nah, itu saya melihat bahwa banyak segala video yang beredar. Banyak yang mengklaim bahwa kita sudah masuk dalam 1 kali 7 masa. Nah, belum. Ini hanya baru, orang bilang baru hanya riak-riaknya aja, baru gelombang-gelombang kecilnya aja kita ada di sini. Baru penyatuan segala macam teknologi kita mulai ada di sini. Penyatuan seluruh data-data yang ada. Nah, ini baru, kita baru, belum. Kalau Tuhan datang berarti apa? Ada tanda, ya, ada tanda. Kalau sudah masuk 1 kali 7 masa, berarti ada tanda, ada perjanjian dengan bangsa Israel.
Nih antikris saja belum muncul. Antikristo itu belum muncul, tapi antikris itu sudah ada. Pasukannya sudah ada, dia punya lembaga-lembaganya sudah ada semua. Sudah mulai bertahun-tahun sebelumnya yang lalu. Nah itu mereka sudah ada, tetapi mereka belum terjadi. Nah di sini dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tubuh dosa tidak akan terangkat. Tidak akan diangkat. Yang diangkat adalah satu tubuh yang diubahkan sama Tuhan, yaitu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang diubahkan sama Tuhan. Nah ini yang terjadi, yang akan terjadi nanti. Oleh sebab itu, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan baik, supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita juga ada di sana. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di sini dia katakan bahwa demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah kita harus tahu, supaya apa? Ketika Tuhan datang, kalau kita nggak tahu informasi ini, bagaimana ketika Tuhan datang kita nggak tahu kita punya tempat di mana, kita diangkat apa tidak, kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Nah Tuhan mau supaya apa? Kita mempersiapkan hidup kita hari-hari ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bukan cuma itu, tetapi hidup kita hari demi hari harus lebih. Harus lebih dan harus lebih. Kalau kita merindukan kita ada bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang percaya harus tahu, setiap anak Tuhan harus tahu. Kita bilang kita anak Tuhan, tetapi kita tidak diangkat. Nah, apa yang harus terjadi dengan kita? Kita ketinggalan. Nah, kita ketinggalan, kita akan masuk masa yang sukar sulit. Nah, ketika gereja Tuhan diangkat, baru muncul itu antikris, dan dia akan membuat satu perjanjian dengan bangsa Israel. Nah itu hanya untuk bangsa Israel dan kota Yerusalem 1 kali 7 masa itu. Tetapi gereja Tuhan tidak akan mengalaminya. Gereja Tuhan tidak akan, sekali lagi saya katakan, gereja Tuhan tidak akan mengalaminya. Siapa itu gereja Tuhan? Kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang berseru siang dan malam, yang menantikan Tuhan dengan kerinduan yang luar biasa. Nah ini yang harus terjadi. Nah kita harus mengerti, kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri hari-hari ini, ketika Tuhan datang kita tidak akan bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya. Nah tetapi firman Allah berkata ada waktunya, ada tanda. Penghulu malaikat itu pasti berseru, dia berteriak dengan suara yang nyaring. Orang yang tidur pun pasti akan bangun. Orang yang mati aja, tidur dalam debu aja dibangkit. Berarti apa? Suaranya begitu dahsyat, gemuruhnya begitu dahsyat, seruannya begitu dahsyat. Nah ini yang harus terjadi nanti, membuat banyak orang akan ketakutan. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang telah kita persiapkan dalam hari-hari ini, dan kita percaya ketika hari itu terjadi, semua orang percaya sudah menantikan, dan kita ada bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah kita kembali. Nah di situ dikatakan
ayat 52. Dalam sekejap, 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Siapa yang telah memberikan kemenangan? Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan. Dia mati dan dia bangkit. Ketika dia bangkit, maut tidak punya kuasa atasnya. Amin. Maut tidak punya kuasa atasnya. Kenapa? Dia bangkit dan dia hidup. Dia hidup dalam tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Ya, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ya, coba kita lihat dalam Filipi 3 ayat 21. Di situ dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Perhatikan baik-baik. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Siapanya? Yesus. Ya, Tuhan. Di situ dikatakan bahwa yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya, tubuh Yesus yang mulia, yang setelah dibangkit, yaitu Kristus. Kristus Yesus. Nah, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Berarti apa? Tuhan telah mengalahkan maut itu. Ya, kuasa maut itu tidak berkuasa lagi. Dia pikir dia menang. Karena apa? Dia sudah menyalibkan Tuhan, membunuh Yesus. Tetapi ternyata pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Semua dibalikkan dan iblis dipermalukan. Kemenangan yang luar biasa. Nah, ini yang harus terjadi. Nah, kita harus menaruh pikiran ini. Kita harus menaruh itu di dalam hati kita sehingga kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Nanti kalau kita mati, bagaimana? Ya, apa yang harus terjadi dengan kita? Nah, hari-hari ini kalau kita mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar, dan saya percaya bahwa ketika kita mati atau ketika Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Gak usah kita takut, gak usah kita bingung, gak usah kita pusing. Tetapi kita percaya Tuhan. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri. Persiapkan diri baik-baik bagi kedatangan Tuhan. Ketika ada seruan, ya, seruan yang memekikkan telinga kita, yang membuat telinga kita sakit. Dan itu mungkin malaikat berteriak, "Hei, mari, bangun!" Bisa begitu, dan itu membuat semua orang yang tidur dalam debu tanah aja bangun karena dengar suara itu. Nah, ini luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya kita tahu, Tuhan mau supaya kita mengerti, Tuhan mau supaya kita berharap sama Tuhan. Bukan kita tahu dan kita melupakan, tetapi kita tahu dan kita mulai berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
Nah, Tuhan mau hari-hari ini supaya kita dipulihkan. Kita harus bertobat meninggalkan segala kejahatan kita. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Ya, ada hal-hal penting yang harus kita bahas lagi. Kenapa? Ketika kita mati, ya, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang di sebelah Yesus, yang tergantung di atas kayu salib, dia bilang jangan melupakan aku. Nah, Tuhan Yesus bilang hari ini juga engkau ada di Firdaus. Nanti kita akan bahas, ya, pada waktu-waktu yang akan datang kita akan bahas. Nah, sehingga kita bisa tahu segala informasi. Nah, bukan hanya sekadar kita tahu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita taruh pikiran itu, taruh di hati kita. Tuhan mau hari-hari ini supaya kita apa? Kita dipulihkan. Kita dipulihkan, kita bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kita, sehingga tidak ada satu hal apapun juga. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Baik dan benar menurut firman Tuhan. Bukan baik dan benar menurut kita, tetapi baik dan benar menurut firman Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini mengacu pada firman Tuhan adalah dasar, ya, dasar yang kuat buat kita. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti setelah kita nanti dipanggil pulang, atau setelah kita nanti diubahkan dalam satu tubuh kemuliaan, yaitu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik dan benar, kita tidak akan mungkin ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Ya, haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari angkat tanganmu dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, bebaskan saya. Tuhan, pulihkan saya. Katakan itu di hadapan Tuhan. Saya sudah melakukan hal yang salah. Saya sudah melakukan hal yang bodoh. Mari Tuhan, pulihkan saya, sehingga saya dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja yang digumuli hari-hari ini, mari Bapa lawat umat-Mu di rumah Tuhan, di mana saja mereka berada, di jalan atau di mana saja. Mari Tuhan jangkau, Tuhan jamah mereka. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Darah-Mu mengalir dalam setiap mereka, memulihkan hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti
bagiku, yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku tak dapat lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bapa mau baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara kebenaran firman-Mu. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami, Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami semua hari-hari ini, biar kami boleh mempersiapkan hidup kami, kami boleh mempersiapkan diri kami, Tuhan, bagi kedatangan Engkau, Tuhan. Ketika Engkau datang dalam awan, ketika ada bunyi tanda teriakan, bunyi nafiri Allah yang berbunyi, Tuhan, kami akan ada bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, mari Tuhan, kami hari-hari ini kami boleh mempersiapkan hidup kami dengan baik, hidup kami dengan benar, hidup yang takut akan Engkau, Tuhan. Dan kami boleh mengerjakan segala hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Dan kami merindukan hari itu terjadi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari berkati kami semua, urapi kami semua, Tuhan. Taruh firman-Mu itu dalam hati kami. Jadikan itu rema-rema bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
kami mengucap syukur. Haleluya, berkati umat-Mu yang di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas hidup mereka hari-hari ini Tuhan, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang mereka lakukan hari-hari ini. Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Oke, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu persiapkan dari rumah. Habis itu Bapak Ibu bisa kirim. Haleluya. Oke. Sudah Bapak Ibu, kita akan berdoa nanti, akan mengangkat setiap persembahan kita. Haleluya. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan-Mu. Mari Tuhan berkati, kuduskan dan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman. Kenzo 22 November. Oh, ada Kenzo yang berulang tahun tanggal 22 November. Besok ya? Oh, besok. Kenzo, selamat ulang tahun Kenzo. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, kemarin saya dapat surat dari BPH tentang akhir tahun. Nah, akhir tahun itu rupanya dikasih naik levelnya jadi level 3. Nah, dari pihak GBI sendiri menyatakan bahwa ya kita harus ibadah di rumah, tetap online. Nah, yang kemarin saya bilang kita berdoa untuk ini, kalau memungkinkan kita bisa ibadah ucapan syukur akhir tahun, dan ternyata kita tidak bisa. Nah, pemerintah sudah angkat level dari level 1 yang hari ini level 1, kemungkinan bulan depan itu kita sudah free atau kita sudah bebas, tapi ternyata dia naikkan ke level 3 itu dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Nah, oleh sebab itu dengan sangat menyesal kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, jadi kita tetap online. Nah, kalau pakai dengan Zoom juga kita akan terganggu dengan berbagai macam bunyi-bunyi yang kurang. Pengalaman tahun yang lalu itu kurang efektif. Jadi saya ambil satu keputusan bahwa kita tetap online begini saja. Ya, jadi Bapak Ibu tetap semangat, semua yang di rumah tetap semangat, jangan berkecil hati bahwa kita tetap beribadah bersama dengan Tuhan. Tetap ada ucapan syukur. Nanti kita cari semua sudah selesai, semua sudah levelnya sudah benar-benar nol, baru kita mulai adakan ibadah ucapan syukur bersama-sama. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya, haleluya, ya haleluya. Oke, kalau begitu ada lagi pengumuman? Kalau tidak ada lagi pengumuman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya.
Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau telah pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam ibadah ini. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau membuka singkapkan segala perkara bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Taruh kebenaran-Mu itu di dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Berkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha mereka Tuhan. Sawah ladang yang mereka kerjakan pun Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami ini, baik dari Bapak pimpinan yang tertinggi Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua pejabat-pejabat yang terkait yang ada di dalamnya. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Bapak berkati mereka, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa ini menuju bangsa yang luar biasa Tuhan, yang adil dan makmur Tuhan. Kami boleh menikmatinya Tuhan, karena kami ada di dalamnya Tuhan. Kami boleh menikmati segala yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya hari-hari ini juga Tuhan Engkau menjaga, melindungi kami. Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.